Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita bahwasanya ketika Rasulullah menerima ibadah sholat. Jadi kalau ulama-ulama tarekat itu mengatakan bahwa sebenarnya dari semua nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah sholat, maka sholat yang paling sempurna adalah apa yang telah diberikan kepada Rasulullah. Makanya sholat itu adalah penggabungan dari sekian banyak ibadah. Baik gerakannya itu sebenarnya adalah ibadahnya para malaikat. Makanya gerakan sholat itu ada 7, karena langit yang dilewati Rasulullah itu ada 7. Dan di langit pertama itu malaikat beribadah kepada Allah hanya berdiri. Semenjak dia diciptakan sampai kiamat hanya berdiri menyembah kepada Allah. Sedangkan di langit kedua itu Rasulullah melihat malaikat itu menyembah kepada Allah sambil rukuk. Dan dia tidak akan pernah bangkit kecuali di dunia kiamat. Kemudian ada di langit yang sujud, ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu adalah 7 tingkatan langit. Makanya sebenarnya gerakan sholat inilah gerakannya para malaikat menyembah kepada Allah, diminta Rasulullah. Dan sehingga itu diberikan dan masuk dalam gerakan sholat. Kemudian yang kedua, bacaan dalam sholat itu ada beberapa bacaan yang memang itu dari peristiwa Isra Mi'raj, termasuk kama shallaita ala Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu menitip salam kepada kita. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku menitip salam kepadanya, dan siapa yang menjawab salamku, maka kala aku akan memberikan syafaat pahala kepadanya. Nah, itulah makanya kita pakai kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi kenapa ada salawat Ibrahimiyah yang disebut Nabi adalah salawat yang paling sempurna. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan siapa yang membaca 3 kali salawat Ibrahimiyah kemudian berdoa, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Makanya sebenarnya salawat Ibrahimiyah itu paling bagus dibaca di sebelum berdoa. Jadi di luar sholat, ya, bukan di dalam sholat. Jadi kita baca. Nah, kadang-kala kita baca sholawat Ibrahimiyah ini ketika hanya sholat. Di luar sholat jarang dibaca. Yang kita baca itu kalau di luar sholat kadang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kadang itu. Jadi sebenarnya sholawat Ibrahimiyah itu yang paling sempurna kata Nabi. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Ketika sahabat bertanya, sholawat mana yang paling sempurna? Rasulullah mengatakan sholawat Ibrahimiyah. Makanya itu dibaca sebelum tidur. Jadi diamalkan itu sebelum tidur supaya kita dapat 2 jalur syafaat. Yang pertama adalah syafaatnya Rasulullah, kemudian yang kedua nanti Nabi Ibrahim memberikan syafaat pahala. Nah, Ibrahim juga ini menyampaikan kepada Rasulullah bahwa surga itu sangat luas dan tanahnya subur. Maka saya menitip pesan Muhammad, sampaikan kepada umatmu supaya dia menanam di dalam surga. Dan tanaman yang dimaksud Nabi Ibrahim itu adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah menambah dengan kalimat la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Maka ini termasuk salah satu zikir yang istimewa. Jadi dibaca itu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Itu pesannya juga Nabi Ibrahim. Makanya ada beberapa keistimewaan itu. Kemudian Rasulullah turun ke Nabi Musa di langit ke-6. Nanti Nabi Musa yang bertanya, apa yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad? Rasulullah mengatakan sholat berapa? 50. Nah, di situ Nabi Musa mengatakan, tunggu dulu Muhammad. Itu agak berat. Karena satu saja yang tidak dilakukan umat Muhammad, dia akan masuk neraka. Untung ada Nabi Musa. Seandainya ini yang 50 rakaat, bukan imam yang saya pikirkan, muazzin. Belum tidur udah mau pulang lagi azan 50 kali.
Itu makanya Nabi Musa mengatakan, kembali Muhammad, minta keringanan kepada Allah. Dan Nabi ketika disampaikan umatmu dikhawatirkan kalau dia tidak mampu melakukan, maka dia akan masuk neraka. Dari situlah Nabi kembali. Dan ternyata dikurangi. Nabi turun, Nabi Musa tanya, berapa Muhammad? Lalu katakan, Rasulullah mengatakan Allah mengurangi 5. Nabi Musa mengatakan itu masih lebih banyak Muhammad. Minta lagi kurang. Sampai Nabi itu 9 kali bolak-balik. Sampai itu tinggal 5 kali. Kemudian Nabi Musa bertanya, berapa lagi Muhammad? Rasul mengatakan tinggal 5 kali ya Musa. Nabi Musa mengatakan, enggak, kembali lagi Muhammad, minta. Nabi itu sudah berpikir, setiap saya kembali 1 kali itu dikurangi 5, nanti tinggal 5. Kalau saya naik pasti habis, kan gitu. Makanya Nabi mengatakan tidak. Aku sudah berat malu di hadapan Allah. Kemudian Nabi Musa itu meletakkan tangan di dadanya Rasulullah. Apa kata Nabi Musa? Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini lafaz yang kita baca ketika khatib duduk di atas mimbar ketika khutbah kedua. Pegang dada sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian dengan tangan kanan, kemudian kita baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Di sini baru terbukti bahwa Nabi Musa tidak ada sangkutannya dengan sholat. Bukan sholat yang diminta Nabi Musa itu dikurangi, bukan. Tapi apa? Nabi Musa ingin membuktikan siapa yang lebih dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Musa itu akalnya pintar sekali. Karena di dunia dia tidak pernah melihat Allah, hanya berkalam dengan Allah. Dia minta supaya dia bisa melihat wajah Allah, tapi tidak bisa. Tidak mungkin Nabi Musa juga meminta sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Allah mengatakan, Allah bukan mengatakan tidak mampu, dia mengatakan engkau tidak mampu Musa. Apa yang terjadi ketika Rasulullah ketemu langsung dengan Allah? Kembalinya Rasulullah itu masih melihat nurnya Allah di wajahnya Rasulullah. Maka itulah yang dinikmati Nabi Musa ketika dia bisa melihat nurnya Allah di nurnya Muhammad. Makanya Nabi Musa mengatakan, Ahmad Ruhullah, di dalam nurmu Muhammad aku bisa melihat Ruhullah. Jadi itu juga kepentingannya Nabi Musa. Jadi bukan menginginkan sholat dikurangi, cuma karena dia menikmati nurnya Allah di nurnya Rasulullah. Makanya dia suruh Nabi Muhammad bolak-balik. Sama di kita, kalau ada orang yang disuka, kalau ada pacarnya orang yang suka, wah, nah carikan jalan itu supaya tidak pulang. Dulu memasak ada dulu supaya tidak pulang, kan begitu sebenarnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian dia mengatakan Muhammad Habibullah, bahwa engkau betul-betul kekasih Allah. Karena dari semua nabi yang diturunkan oleh Allah, tidak ada nabi yang pernah minta dikurangi perintahnya, tidak ada. Nabi Ibrahim dikasih beban, dia jalankan. Nabi Musa dikasih beban, semua dia jalankan, tidak pernah dia tawar. Nabi Muhammad menawar terus sampai dikurangi. Maka di situ Nabi Musa menangis, kemudian mengatakan Muhammad Habibullah, betul-betul engkau kekasih Allah. Makanya kita ini umatnya Nabi Muhammad, Pak. Kalau kita masuk neraka fatal betul ini. Biarlah transit sebentar di neraka baru masuk ke surga kan. Ya, tapi ini yang fatal ini kalau kita ini yang tidak dapat keselamatan. Dan Nabi itu sudah tutup pintu semua jalur supaya kita tidak masuk neraka. Dia sudah tutup pintunya. Cuma kadang kita sendiri yang buka. Ini kan gitu. Makanya saya sering mengatakan, usahakan laksanakan ini sholat. Jangan tinggalkan. Ada orang Bugis itu sering bikin istilah begitu. Maka darah itu membelalin roh dengan lolong kode bisa sepanjang. Kan biasa begitu. Saya punya ulama itu mengatakan, ya kau makan darah itu belalin roh dengan lolong kode makanya tapi palolong aku kena balak. Artinya kalau sudah dapat apa? Baru dia bilang ditimbang maka paling akan ditimbang kemudian. Artinya kalau ada yang kau kerjakan, ada yang diperiksa. Kalau tidak ada yang kau bisa laporkan. Itu kuncinya. Makanya laksanakan sholat. Dan sholat ini Pak, saya pernah baca dalam satu risalah. Ini juga penting saya sampaikan.
Sebenarnya sholat subuh itu adalah sholatnya Nabi Adam. Jadi saya ulang, sholat subuh itu adalah sholatnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sujud, dia bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya itu di waktu subuh. Maka dia sujud itu 2 kali memohon kepada Allah. Dan itu ada 2 cahaya yang diberikan kepada Nabi Adam. Yang pertama adalah cahaya pengampunan. Yang kedua dibukanya cahaya dari kegelapan. Makanya di waktu subuh itu 2 rakaat. Dan itulah juga disebut dengan sholatnya tubuh. Makanya jasmani dan rohani. Jadi makanya orang dulu mengatakan dia itu sampajangnya watak kali kan. Jadi subuh itu kan 2, jasmani rohani. Kemudian duhur itu 4, 2 tangan 2 kaki. Asar itu 4, 2 mata 2 telinga. Kemudian maghrib itu 3, 2 lubang hidung. Kemudian 1 mulut. Isya itu 4, depan belakang kiri kanan. Jadi dia mengatakan itu makanya itu sepanjangnya watak kalian situ kan. Nah, kalau masuk dalam hakikat sholat itu kan berdiri, ruku, sujud dan duduk. Berdiri itu huruf alif. Kalau ruku itu huruf ha. Kalau sujud itu huruf mim. Kalau dulu itu huruf dal, makanya tulisannya Ahmad. Ahmad itu dari mana? Sebenarnya dari penciptaan kita itu dari Muhammad. Makanya unsur kita juga kan 4. Apa unsurnya? Api, angin, tanah, air. Api itu sifatnya berdiri, angin itu sifatnya ruku, tanah itu sifatnya sujud, air itu sifatnya duduk. Makanya juga dari Ahmad. Itu semua dari sini. Bahkan tubuh kita kan, kepala ini mim, dada ha, pinggul mim, kaki dan tulisannya Muhammad. Makanya orang yang sholat itu menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Siapa itu Ahmad? Itulah kita di situ. Nurnya itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka tidak ada orang kecuali dari situ. Makanya yang disebut orang itu ya sengit tahu itu sebenarnya Ahmad. Makanya Rasulullah mengatakan nanti jadi kemudian saya akan mengenali siapa yang sholat di kalangan umat. Karena sholat itu kepalanya ibadah, mukhul ibadah. Coba kalau ada orang Pak meninggal dan tidak ada kepalanya, bisa kita kenal? Kan gitu. Kalau ada orang di sungai itu dan tidak ada kepalanya kan tidak bisa ditahu. Tapi kalau dilihat kepalanya, oh si ada, makanya Nabi akan mengenali siapa yang sholat. Karena itu disebut kepalanya ibadah. Jadi makanya kerjakan saja. Karena bila tidak urusan belakang itu, yang penting kau kerjakan. Kan Allah tahu tertati-tati kita menghadap kepadanya. Sahabat sudah tanyakan, ya Rasulullah, ada hal yang saya ingin tanyakan, tapi aku malu ya Rasulullah. Nabi mengatakan tanyakan. Dia mengatakan ya Rasulullah, kenapa kalau aku sholat itu susah sekali khusyuk? Sahabat yang lain menangis karena ternyata mengalami juga yang sama. Cuma malu tanyakan. Karena kami juga seperti itu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Tetap kerjakanlah sholat. Karena memang iblis itu, syaitan itu akan masuk di dalam sholatmu dan mencuri bertahap. Bertahap dia mencuri sedikit-sedikit. Karena ada memang jin yang diutus hanya untuk mengganggu orang sholat. Termasuk orang yang sudah meninggal itu Pak. Kalau sudah akad nikah langsung ada jin yang dampingi. Yang laki-laki itu pendampingnya namanya dasin. Yang perempuan pendampingnya namanya dasima. Itu selalu mengganggu itu. Nah itu dia bikin selingkuhan. Lebih cantik tetangganya lihat daripada istrinya. Nah itu karena itu jin yang merusak matanya. Makanya Nabi mengatakan setiap masuk ke dalam kamar ucapkan salam supaya jin ini tidak mengganggu. Itu yang mengganggu Pak. Dan memang dijanji oleh iblis, ketika kau bisa ceraikan orang yang sudah akad nikah ini, maka saya akan pasang mahkota di kepala. Itu janji iblis. Makanya Pak, kalau orang pacaran bertengkar itu saling memaafkan, paling tidak ada apa-apa saya. Tapi kalau orang suami istri bertengkar, bila memang ya, saya suruh kau, kan begitu. Karena kalau bicara sama laki-laki lain, dari mana Pak? Oh dari antara. Tapi kalau istrinya bertanya, dari mana? Ah bertanya dari tadi. Ini kan begitu. Ini semua jin yang merusak. Dan itu banyak yang mengalami. Tapi tidak ada jin memunjuk kayak. Iya, iya. Ketika bicara sama suaminya orang, oh lembut sekali. Ketika suami bicara sama istrinya orang, oh lembut sekali. Dari mana Pak? Anu Bu, dari antara anak ini. Sekalinya
bertanya dari mana? Aku tanam pokoknya. Kan begitu. Itu semua Pak. Iya. Jadi ini penting saya wasiatkan. Kadang-kadang kan memang orang ini ketika berumah tangga Pak, itu kadang melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika bujang itu selalu berdoa, ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Ketika ada yang dia suka selalu minta, ya Allah jadikan dia jodohku, kalau bukan jodohku pokoknya jadikan dia jodohku. Ya kan gitu. Sekali dia sudah menikah tidak ada perhatikan. Kan begitu, itu amanah dari Allah. Oh hati-hati. Ini penting saya sampaikan. Kadang nikmat itu dicabut oleh Allah. Makanya jangan bikin susah istri. Karena pekerjaan paling berat itu pekerjaan istri Pak. Iya, ada profesor itu dia pesannya lah kilometer kaki istrinya nih. Karena selalu mengeluh kalau malam sakit betisku, sakit pahaku, sakit. Aku bilang, kau ini tinggal di rumah masa lalu sakit betis. Saya pergi mengajar jalan kaki ke kampus tidak pernah sakit kakiku. Sekalinya napasangnya lah kilometer kaki istrinya. Mulai sudah sholat subuh dia kasih pasang, nanti mau tidur belum dia periksa, 24 kilo. Dia bilang, dari mana kau jalan? Jadi jauh sekali. Dia bilang, tidak, di sini di hutan, di dapur, kasur, sumur, mapel, apa menyapu. Ternyata itu perempuan susah sekali pekerjaannya. Iya, apalagi kalau Ramadan begini, jam 2 itu sudah bangun. Memasak, itu bilang ibu betul. Iya, jam 2 itu sudah bangun. Apalagi kalau ada anaknya, dia bangunkan anaknya yang pertama, bangun anaknya dulu, pindah lagi ke anaknya yang kedua, dia kasih bangun anaknya yang kedua, dan pertama tidur lagi. Kan begitu? Pergi bangunkan anak, lari ke suami, bangunkan suami, tidur lagi anak, dibangunkan anak, tidur lagi suami. Itu paling susah. Ya, ini kan jadi masalah, makanya pekerjaannya itu berat. Cuma syukurnya sekarang karena perempuan sudah alatnya tidak pakai lagi kayu, karena orang tua kita dulu pakai kayu kalau sudah mati tiup kalau sudah hujan. Sekarang kan tidak, tinggal dicolokkan tindis. Ya kan begitu. Makanya semua pekerjaan ini Bu jangan dikasih orang lain lah. Kayak mencuci, jangan dilondrikan semua pakaian. Usahakan ada pakaian suami yang tidak cuci, karena Nabi mengatakan setiap tetesan air dari cucian itu adalah sekian dosamu yang dihapuskan oleh Allah dan sekian malaikat yang mendoakan. Nah kalau di laundry tidak ada yang dapat. Iya kan? Iya. Tidak ada ibu-ibu di sini dia sama laundry pakaian suaminya. Iya. Tidak dapat itu. Sama kalau udah memasak itu sampai Nabi mengatakan menyiapkan minuman untuk suamimu itu sama dengan setara pahala jihad. Itu luar biasa. Makanya tugasnya wanita kalau datang suaminya duduk, kemudian dia salaman, cium tangan, kemudian usap lengannya, baru tanya apa aku sediakan kita, teh, kopi atau ini. Begitu. Nah kita istri kita kalau datang kayak wartawan dari mana? Kalau baru datang dari mana? Kenapa banyak suami lagi senang di warung duduk daripada di rumah? Karena begitu, kayak wartawan kalau sampai belum tidur ditanya. Makanya disebut itu wanita idaman itu anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Itu wanita idaman itu. Ya, ulama kita sudah sampaikan itu. Nah itu tugasnya. Kalau suamimu datang jangan banyak tanya. Biarkan dia dulu tenang, kemudian kau tanya mau minum apa saya siapkan. Setelah itu cium keningnya, kemudian suruh istirahat. Istirahat mungkin dulu Pak, saya pergi buatkan makanan. Itu pasti tenang. Nah kadang kita belum tidur. Dari mana? Mana? Ya sekali pertanyaannya, nah laki-laki itu Pak, ucap kalimat yang keluar dari mulutnya itu maksimal 2.000 dalam satu hari. Maksimal. Kalau perempuan itu 9.000. Yang paling banyak momelnya itu. Tidak ada di sini Pak. Memang makanya laki-laki itu sama aja anak kita. Kalau ada anak laki-laki pulang dari sekolah ditanya belajar apa, pasti dia bilang saya ini kemarin. Begitu gitu. Tapi kalau perempuan itu ngomong terus belajar apa? Wih jadi ibu guru pakai begini, ngomong terus itu. Dan memang begitu perempuan. Karena ekspresinya itu harus keluar minimal 8.000 kata itu. Makanya ngomel terus itu. Makanya kalau iris bawah itu nonton juga ngomong terus. Makanya kalau dia hanya wanita itu pupil matanya lebar. Ketika wanita itu melihat ke depan, itu 75% ke samping itu masih dia lihat. Iya. Itu kelebihannya wanita, makanya pupil matanya lebar. Jadi itu wanita kalau matanya lurus begini dia masih lihat di sana.
Kalau laki-laki tidak, kalau dia lurus ke sini paling banyak pandangannya begini. Makanya kalau disuruh jaga anak namanya laptop, nanti jatuh anaknya itu baru dia lihat. Kalau perempuan tidak, dia bisa mengontrol anaknya itu tanpa menggerakkan kepala. Itu kelebihannya, karena diberikan supaya bisa dia memasak, bisa dia kontrol anak-anak. Memang begitu. Cuma kekurangannya kalau bawa mobil tidak boleh lewat pinggir. Begitu. Iya, dan tidak bisa melihat peta. Itu kekurangannya wanita. Kalau dia lihat peta itu ribet, pusing kepalanya. Karena memang pupil matanya lebar. Makanya perempuan itu yang suka melihat dia orang gitu. Sedikit saja goyang kepalanya itu langsung ke samping ke sana kelihatannya. Nah itu tetangga beli kulkas sebelah mana lagi tuh. Padahal kepalanya tidak goyang. Itu laki-laki nanti balik begini baru bisa. Itu perempuan kelebihannya. Yang kedua pinggulnya lebar. Itu bisa duduk berdiri tidak sakit lututnya. Itu kelebihannya. Duduk lama pun tidak akan sakit karena pinggulnya lebar. Makanya itu kalau dia bisa mengayuh anaknya sampai setengah jam itu tidak mengeluh. Kalau laki-laki Pak disuruh ayuh anak 10 menit tidak tidur, dia sudah ambil bantal itu. Dia yang ambil bantal, kakinya mana itu dikasih begitu. Iya, tidak bisa. Karena memang tidak bisa duduk lama. Dan dia tidak bisa duduk berdiri, tidak bisa. Makanya perempuan bisa. Dia bisa ambil piring, dia lupa ambil cuci tangan, berdiri lagi. Itu tidak sakit lututnya. Kalau laki-laki Pak, suruh duduk berdiri 3 kali, tidak jalan, tidak berdiri itu. Tinggal patahnya ditarik, itu sudah. Kenapa? Makanya dari situlah kenapa Nabi kita dilarang suruh menggeser orang-orang ketika dia sudah duduk. Kan begitu sebenarnya. Jadi ini itu diatur dalam agama. Jadi ini penting saya wasiatkan. Makanya dalam kehidupan ini luar biasa. Nikmat Allah itu. Makanya, tapi ingat, kita punya tanggung jawab. Istri, anak-anak itu mesti sholat. Tidak ada dosa yang terwariskan ke orang tua kecuali dosa salah. Anak kita tidak puasa, orang tuanya tidak akan disiksa. Kalau anak kita tidak haji, kita tidak akan disiksa. Tapi kalau anak kita tidak sholat, kita akan diminta pertanggungjawaban. Makanya saya sering bilang begini, kasih masuk anak tadi pesantren, titip sama gurunya, sampaikan memang pembinaan. Ini anakku, binakan saya. Bukan kepintaran yang saya kejar, tapi akhlaknya. Kemudian yang kedua, jaga betul sholat. Kau yang tanggung jawab selama dia di sini. Pesankan memang begitu. Baru kita pulang. Nanti kalau anak kita tidak sholat, ditanya di hari kemudian sama malaikat, kasih tahu, saya sudah titip sama ustaznya, pergi tanya di sana. Ini dia kau bebek kepalanya kalau dia tidak sholat. Itu bukan urusan kita lagi, tapi ketika dia di rumah kita punya tanggung jawab. Dan saya sering bilang, kasih masuk anak di pesantren, kasih masuk. Karena kenapa? Kalau dia di pesantren, nanti keluar jadi preman, tidak usah khawatir. Kalau keluar dari pesantren dia jadi preman, jangan khawatir. Kenapa? Dia sudah belajar bacaan sholat, dia sudah belajar agama. Nanti kalau mau sadar, tinggal melakukan kembali. Tapi kalau orang tidak masuk pesantren belajar agama mau sadar, di mana mau sadarnya? Dan tidak ada tetap. Kan begitu. Jadi sejahat-jahatnya alumni pesantren, dia masih bisa jadi imam kalau dia sadar. Iya kan gitu? Iya kan? Karena dia sudah belajar agama dan kita kan lepas di situ. Makanya saya mengatakan kasih masuk pesantren. Nah bilang tidak mau masuk ke pesantren Ustaz, gampang. Bawa saja, kasih tahu saja daftar. Pergi mau anak dulu di situ mendaftar. Biar 3 hari aku baru pulang, kalau 3 hari mampu kok. Yang penting masuk kok. Nanti dia masuk berdoa, ya Allah, saya titip di rumahmu ini. Aku minta tenangkan hatinya supaya bisa belajar agama. Nanti kalau lari bukan urusan tak. Nanti dia kemudian bilang, saya sudah kasih masuk, nah dia lari. Dia tuh dia lari. Kan selesai urusan tak. Tapi kalau kita tidak kasih masuk, pasti nalawang ke anak nanti dari kamu. Apalagi maka dapat mina suruh ke masa pajak dia apa kan? Iya, ini penting saya wasiatkan. Makanya saya bilang sejahat-jahatnya anak pesantren, dia mesti tahu agama. Kalau dia mau sadar gampang jalur pulangnya kan gitu. Iya, karena kita yang sekarang ini kan sudah ada kadang orang mengatakan waduh menyesal tidak masuk dulu di pesantren. Kadang begitu. Saya itu masuk pesantren Pak hanya menghindari perintah orang tua. Terus terang, awalnya saya itu masuk pesantren karena di rumah itu selalu ada pekerjaan. Sebelum pergi sekolah sudah dikasih tahu nanti pulang kerja ini, nanti pulang kerja ini. Dan tidak kalau masuk pesantren tidak disuruh lagi. Makanya juga salah satu caranya itu membuat anak itu supaya dia masuk pesantren kasih banyak perintah itu suruh ke sini, suruh kerja
terjadi, pasti dia lari itu. Dia bilang, banyak sekali Pak perintah kalau di rumah mau bikin pesantren supaya tidak disuruh-suruh. Kan begitu. Awalnya saya begitu Pak. Tapi itu juga yang menutup ilmu. Karena saya ngaji tasawuf baru dikasih tahu. Kau tinggalkan rumahmu untuk belajar agama, sebenarnya bukan belajar agama, tapi hanya untuk mengelabui orang tua. Dan itu mursyid bisa tahu. Makanya saya disuruh taubat. Karena tidak bisa masuk ilmu kalau tidak kau bertobat. Makanya dari situ sadar, oh ternyata ini kenapa ilmu tidak bisa barokah karena di situ. Nah, makanya saya wasiatkan. Tapi kuncinya anak kita itu diperintahkan, kita disuruh menyuruh anak kita sholat itu di usia 7 tahun. Nanti 10 tahun baru dipukul kalau tidak sholat. Jadi berapa tahun kita disuruh? 3 tahun. Jadi dari 7 tahun disuruh sholat sampai 10 tahun. Jadi bapak suruh saja, kalau dia tidak sholat, suruh lagi sholat, tapi jangan pukul. Nanti 10 tahun baru dipukul. Kadang kita suruh anak kita sholat baru 3 hari dipukul. Padahal itu 3 tahun mestinya baru memukul. Itu karakter, itu pembentukan. Cuma kalau sudah 50 tahun umurnya tidak sholat, tak tahu dia apa dia. Doakan dia. Ya, karena kalau hidayah itu insya Allah gampang sekali. Kalau Allah memberikan hidayah. Saya sering mengatakan begini. Kadang ada petani itu tidak sholat sampai sudah 30 tahun, 40 tahun bertani. Saya sering kasih tahu, berapa tahun makin bertani, tapi nanti 30 tahun lebih sholat jadi dan tidak. Saya kasih tahu bagaimana hasilnya pertanian tanah. Bilang ada tapi begitu. Kadang saya kasih tahu, coba dibalik. Karena 30 tahun makin itu bertani dan tidak sholat, coba terbalik kan. Sholat sambil bertani, tidak usah 30 tahun, 2 tahun saja. Kalau tidak ada perubahan, kembali makin tidak usah sholat. Dan banyak di situ berhasil. Baru dia merasakan ternyata tanam betul kalau kita sholat. Ada memang nikmat itu diberikan orang yang sholat. Ini penting, makanya saya wasiatkan. Tapi jangan jadikan sholat itu adalah suatu keterpaksaan. Makanya ulama kita mengatakan jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Kan gitu. Bagaimana caranya menjadikan kebutuhan? Ya jadikan sebagai doa. Karena waktu paling bagus berdoa itu ketika sholat. Apalagi kalau sujud terakhir, wah itu paling bagus. Makanya kalau bapak sholat berdoa, tidak usah dilepaskan, cukup dalam hati. Kita kan bicara langsung sama Allah. Makanya itu Nabi menerima sholat, tidak ada yang mendampingi, tidak ada malaikat. Karena kita bicara langsung di saat sholat. Kalau berdoa sesudah sholat, itu tidak bicara langsung lagi, karena itu butuh malaikat. Jadi malaikat itu ada waktunya, dia tidak urus kita. Kapan? Ketika kita sholat, dia mengatakan urusanmu dengan Tuhanmu. Tapi di luar sholat, saya ngurus dulu. Nanti dikumpulkan hari Senin sama hari Jumat, hari Kamis kan dilapor. Ini kan hari Jumat. Kalau kita berdoa hari ini Pak, itu baru dicatat. Berdoa hari Sabtu dicatat, hari Ahad dicatat. Nanti hari Senin baru dilapor. Makanya ibu-ibu kalau selingkuh suaminya jangan berdoa. Iya, kalau selingkuh hari Jumat kita berdoa, malaikat bilang sabar, baru ditulis. Belum dilapor kan begitu. Hari Sabtu bisa-bisa menikah itu belum dilapor. Malaikat bilang jangan salahkan saya karena saya disuruh melapor cuma 2 hari, hari Senin dengan hari Kamis. Kan begitu. Makanya lama sekali kita menunggu kalau kita berdoa. Makanya ambil air wudhu, kemudian sholat hajat, kemudian di situ kita meminta. Malaikat mengatakan, oh kau berurusan dengan Tuhanku, bukan lagi urusanku. Makanya minta langsung. Makanya sholat itu kan kenapa ada semua sholatnya? Musafir, ada doa musafir, tapi ada sholat sunnah musafir. Karena kalau doa lama, kalau sholat langsung. Kan begitu. Ini kadang-kadang kita Pak tidak berdoa dalam sholat. Sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru berdoa, mereka bilang terlambat bos. Kau tadi sudah bicara, kenapa baru minta? Nah, karena sekarang kau baru minta, saya catat, saya tidak lapor. Hari Kamis ini baru saya lapor. Kan begitu. Makanya ada orang yang lupa hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Biar mereka pusing. Dan bilang belum dilapor baru balik. Kan begitu. Ini pentingnya memahami agama. Karena kadang orang bingung itu. Makanya itu kalau saya ada masalah pasti sholat. Ada yang saya dekat pasti sholat. Kenapa namanya sholat hajat? Padahal sudah ada doa kan. Sebenarnya itu kan hajat itu doa. Berarti sebenarnya itu sholat hajat disebut sholat doa. Cuma kalau kita berdoa lama prosesnya. Makanya sholat di dalam sholat kita minta. Sama doa sholat taubat, ada orang
sudah disalah baru bertobat, terlambat kau bos, tidak usah sholat kalau begitu. Mestinya di dalam sholat kau bertaubat, karena itu langsung kepada Allah, tidak melalui perantara malaikat. Itu kuncinya. Ini kan kesalahan kita banyak, Pak. Nanti sudah salam, assalamualaikum. Salamnya juga kan kadang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu dipakai hanya untuk sholat jenazah. Kalau bukan sholat jenazah tidak pakai wabarakatuh. Cukup assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi lurus itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan bilang assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak pakai wabarakatuh kecuali sholat jenazah. Kenapa? Karena itu untuk makanya dikasih wabarakatuh. Jadi itu salam dalam sholat. Tapi kalau Muhammadiyah pakai dua-dua itu. Assalamualaikum warahmatullahi, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Muhammadiyah ditarik. Tapi kalau kita kaji di dalam mustalah hadis itu, ternyata Nabi menggunakan salam sempurna dalam sholat itu ketika sholat jenazah. Selain sholat jenazah Nabi tidak sholat salam sempurna. Nah, makanya assalamualaikum warahmatullahi kalau kita sholat fardu, sholat selain sholat jenazah. Jadi jangan dikasih wabarakatuhnya. Tapi tetap sah kalau kita pakai, ya. Jadi itu kuncinya. Makanya dalam sholat ini penting kita pakai gunakan. Pokoknya ada masalah stop, memang tidak akan berhasil. Makanya jangan sembarang membuka sesuatu, Pak. Kayak buka usaha sembarang buka saja. Tidak istiharakan, karena setiap orang itu ada jalur rezeki. Dan itu jalur rezeki tidak sama. Ya, kadang begitu kan. Orang tanam jagung kita ikut-ikutan, orang berhasil kita tidak, karena memang bukan di situ jalurnya. Dan banyak juga orang keliru itu, Pak. Ketika dia melakukan sesuatu, ada usaha yang dia lakukan, dan usaha itu mulai berhasil. Setelah berhasil, buka usaha besar, dia tinggalkan itu. Itu keliru betul itu. Di situ banyak orang rusak. Makanya kalau kita jual kue di awal, nah kita berhasil karena jual kue. Biar ada showroom motor, tak showroom mobil, jangan tutupin jalur kue, karena di sini mata air res kita. Saya punya jamaah itu, Pak, bukan jahit, uangnya sudah puluhan miliar, dia masih menjahit. Dia tidak tutup, karena di situ jalur mata airnya. Kadang-kadang kan ada orang begitu, Pak. Awalnya jual kue, sekalinya berhasil berhenti jual kue, pergi jual pakaian, bangkrut. Karena rezekinya dari situ jalurnya, mata airnya. Orang tua dulu mengatakan, aja mutu iledak dan led. Itu masuk. Karena masing-masing orang beda, Pak. Makanya tidak sama semua jalur rezeki itu. Jangan bilang berhasil orang berhasil kita. Sama gitu, bikin serang walet. Ada memang yang walet masuk, ada juga. Tidak ada walet. Puji saya, dan ganggu orang sholat, tidak ada baiknya masuk. Kenapa? Karena memang bukan di situ jalur rezeki kita. Mesti istiharakan, karena Allah yang beritahu di mana jalur rezeki. Dan itu sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Makanya itu jangan jadi PNS semua. Masuk semua masuk di kesehatan, semua mendaftar anaknya, dia bilang bagus kesehatan. Sampai 300 orang di kesehatan mendaftar. Sekalinya keluar tidak bisa diterima. Kenapa? Penuh rumah sakit tidak bisa diterima karena terlalu banyak. Istiharakan kemana rezekinya anaknya. Itu penting. Tanya kepada Allah karena Dia lebih tahu. Jangan kita bagus kapan di sini, bagus kapan. Oh tidak. Itu penting saya wasiatkan. Ya, ini pegangan. Kalau mau melamar perempuan, bukakan. Kalau mau ditahu baik atau tidak, bukan. Saya lupa terus terang. Ada doa yang saya panjatkan itu sebelum menikah. Ada 3 sebelum saya menikah. Dan 3-tiganya terkabul sekarang. Terakhir yang terkabul itu saya pernah berdoa untuk bisa mendirikan pesantren. Walaupun saya mengatakan itu mustahil dalam, tapi saya berdoa. Itu ketika saya istiharakan siapa perempuan yang bisa saya nikahi dan saya bisa mendirikan pesantren dari jalur rezeki. Dan ternyata Allah bukakan 3-tiganya. Jadi
Sering saya mengatakan itu, kalau aku meninggal tidak masalah karena hajatku sudah terkabul. Itu jadi kunci dalam kehidupan itu mesti kita serahkan kepada Allah, dan pasti Dia lebih tahu. Jangan kita pikir mungkin bagus begini, mungkin bagus. Tidak usah terlalu jauh. Orang pergi mancing kan, baku bonceng satu motor, kemudian memancing di sungai yang sama-sama melempar begini. Ya jadi isi pancingannya juga sama-sama. Satu selalu bertarik, satu diam saja. Tidak ada yang mana, karena sama-sama merangkak ini. Jadi jalur rezeki itu tidak sama. Ada hal lain yang disimpan oleh Allah. Ini seperti disampaikan. Ada yang mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Kaitan dengan pakaian sholat. Iya. Biasa kita dalam perjalanan, kita bahasa naik kendaraan. Kita tidak tahu bahwa pakaian saya ini bisa. Apa penampilan ini bagaimana? Oh iya. Terima kasih, Pak. Iya, salam. Dalam hukum fikih, najis itu tidak bisa dihukumi ada ketika dia tidak ada. Artinya, ketika kita mengatakan seperti ada najis, itu tidak bisa jadi hukum. Itu dihukumi bersih. Jadi tidak ada bahwa tidak kena najis. Bahkan pakaian yang kena percikan najis itu seperti mata jarum, itu dimaafkan dalam fikih. Jadi itu tidak menjadi najis, dimaafkan. Cuma kalau dalam tasawuf lain. Kalau dalam tasawuf, nah, kalau ada dalam tasawuf itu pakaian yang kau pakai sholat itu jangan kau pakai tidur, jangan kau pakai masuk WC, jangan ini. Jadi pakaian masak. Kalau kan begini, spiritualitas juga begini. Ketika ada pakaian kau malu pakai, ketemu Pak Bupati, mestinya pakaian itu kalau dimalu pakai ketemu dengan Allah. Kan gitu. Kadang-kadang kan apalagi kalau ibu-ibu itu kadang dasternya itu juga ada pakai lap keringat, itu juga ada pakai lap ingus, pergi cuci piring itu juga ada pakai lap sabun di tangannya, kemudian tiba waktu sholat tinggal berwudu, tidak ganti pakaiannya, tinggal dilapisi talcum. Padahal pakaian ini dia malu pakai ke pengantin, tapi dia tidak malu pakai berhadapan dengan Allah. Itu kehilangan spiritual dalam pakaian. Itu, Pak. Jadi kayak begitu, kalau ada pakaian kau sudah kusut pakai bola-balik ini naik kendaraan. Sebenarnya kalau misalnya kamu ketemu Pak Bupati, wah tak enak baju begini mau dipakai. Mestinya kau lebih malu pakai pakaian itu ketemu dengan Allah. Itu kuncinya. Jadi itu saya kira. Ya, siapa? Oh ada pertanyaan. Bagaimana jika dalam sholat berjamaah saf bolong-bolong tidak terisi safnya, biasanya saf wanita yang begini? Wah ini dari perempuan yang bertanya. Saf itu kan dilewati jin setan ini. Itulah yang mengganggu. Sebenarnya begini, kenapa sholat berjamaah itu disebut afdalus sholat berjamaah atau afdalus sholat pasti disebut serina darajat. Itu kalau misalnya begini, ada senter. Kalau ada senter kan ada baterainya. Kalau baterai senter itu 1 dengan 10, mana yang terang? Pasti yang 10. Jadi yang 10 itu pasti terang karena lebih banyak kan. Makanya itulah maknanya jamaah 1 orang dengan jamaah yang banyak. Jadi itu pahalanya lebih besar. Kemudian kalau ada baterai mati, nah 10 baterai disimpan di tenda itu baterai mati, itu kan masih menyala. Tapi kalau dia tidak perlu sambung, apa menyala atau tidak? Tidak. Nah, itulah kuncinya kenapa kita disuruh menyambung sambung. Karena kalau terputus, nanti itu putus-putus itu mati-mati itu jamaahnya. Nah, itu kuncinya. Sama senter kalau ada baterai. Makanya kalau ada orang tidak bagus susunya, pergi berjamaah. Pokoknya selipkan diri dan bilang ini baterai mati di sana, mau masuk di sini. Ya kan begitu. Supaya terkoneksi semua. Makanya disuruh merapatkan saf. Tapi ada juga itu yang dirapatkan itu bahu ya, bahu ini. Ketika kita berdiri ini bahu. Ada juga itu merapatkan kaki, tapi masalah juga itu Pak. Kadang-kadang itu sugi menikah kita. Saya itu paling tidak suka. Terus terang. Jadi dia kadang saya buka begini, saya tarik begini. Ada juga orang kita sudah tarik masih mencari itu. Saya bilang ini orang sholat kaki terus lurus. Ini iya, memang ada sahabat, memang ada yang merapatkan kaki dengan kaki. Masalahnya kalau lebar, nah biar kaki begini tuh. Kalau jauh kan, makanya bahu yang dirapatkan, makanya murabbi itu.
Ini kan bahu, makanya bahu sentuhan dengan bahu. Kaki itu tidak, karena ada kan. Makanya bisa begini-begini. Saya punya jamaah itu Pak di Kendari. Tanya saya begini, Pak Ustaz, berdosa ke saya kalau tidak ke masjid sholat berjamaah? Saya bilang, jauh ke rumah dari masjid. Saya bilang tidak. Kalau jatuh kan dari rumahku, langsung di pagar masjid nggak jatuh. Saya bilang kenapa bisa? Dia bilang itu rumahku di sebelah. Tanahku nampil masjid ini. Saya bilang wah berdosa kita. Bilang kayaknya berdosa jika kalau ke masjid Kak Ustaz. Karena ada itu orang baru datang. Orang dari Makassar katanya itu baru datang. Kalau sholat, agakku betul Ki. Saya bilang bagaimana caranya kan? Kita bilang itu kakinya selalu geli sekali. Kita sudah tarik, datang lagi begini. Saya bilang oh ada memang begitu Pak. Ada memang. Ada itu mereka sahabat yang merapatkan kaki dengan kaki ketika Nabi menyuruh merapatkan saf supaya tidak dilewati jin. Tapi saya bilang begini, kalau mau Ki aman, dipikir pas di tembok. Kok itu didekatkan, bilang jangan bisa rapat kakimu apa saja. Oh iya ada di seluruh situ Ustaz. Dia bilang masih ada satu. Saya bilang apa? Dia bilang itu kalau matahari, ini juga mau putar-putar begini, lompat-lompat jadinya itu juga pengaku-ngaku. Saya bilang kalau itu bukan dia yang salah, kita yang salah. Dia bilang kenapa? Saya bilang Rasulullah bilang kalau kau tahiyat syahadat, lihat telunjukmu bukan telunjuknya orang disuruh boleh ini matamu yang salah. Dia bilang oh ya begitu kan. Nabi tidak bilang lihat telunjuknya orang, aduh saja kau lihat. Ini kau yang salah bukan orang. Jadi kadang-kadang kan begitu. Kemudian apakah makmum sholat berjamaah wajib membaca surat Fatihah? Kalau Imam Syafi'i wajib. La sholat liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihah. Makmum wajib membaca. Jadi kapan dia baca? Boleh dia mengikuti imam, boleh setelah imam. Kalau imam kita kan di sini paham betul. Itu pas selesai dia akan berhenti kasih kesempatan kita. Itu Syafi'i itu. Kasih haknya makmum untuk membaca Fatihah. Karena la sholat liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak baca Fatihah. Kalau Imam Ali tidak usah. Kenapa? Karena kalau sudah mengatakan makmuman, kemudian ada hadis mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Jadi cukup ikuti dengarkan olah-olin amin itu sudah sama-sama. Imam Syafi'i bilang kalau begitu tidak ada kau baca, dengarkan saja. Ruku imam, ruku tidak ada kau baca. Kalau kau sudah mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum, makanya di sini berbeda pendapat. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan mutlak harus dibaca karena tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihah. Sudah paham sini kuncinya. Makanya saf ini pun saya kasih tahu. 4 hasta itu memutus saf. 4 hasta, 4 siku. Berarti hampir 2 meter. Jadi ketika saf terputus hampir 2 meter itu tidak dihukumi tersambung. Itu kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau pendapat kontemporer itu tetap bisa tersambung selama dia niat berjamaah. Kecuali yang berdiri sendiri di belakang itu tidak dihukumi berjamaah. Makanya kalau kita sholat, ada tinggal satu di belakang, tidak ada tamaniki, mestinya di kopi itu di depan baru kita bisa maju ke depan atau mundur orang ke belakang. Itu kuncinya. Jadi jangan berdiri sendiri karena yang sendiri itu di belakang saf itu tidak dihitung berjamaah, cuma sholat sendiri di tengah orang banyak. Ya, itu kuncinya. Jadi saya kira itu yang penting saya sampaikan. Makanya saf itu tolong diisi. Tapi saf perempuan yang paling utama itu di belakang, bukan di depan. Kalau laki-laki di depan. Jadi saf wanita itu di belakang. Dia menyambung ke depan, bukan menyambung ke belakang kalau perempuan. Makanya laki-laki itu menyambung ke belakang, kalau perempuan menyambung ke depan. Makanya dikesimpul di belakang, baru diisi ke depan. Jadi kalau mau ambil yang paling utama, isi paling belakang. Itu saf perempuan. Kalau laki-laki yang paling depan. Cuma susah Pak laki-laki, karena disuruh maju tidak mau. Ditarik sejarahnya maju, orangnya tidak mau maju. Mereka ini masalah itu. Ya, saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ini sudah 6:30. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.